masing-masing pihak. Yang terkumpul itu 69 tulisan dari Amerika, dari Belanda, keluarga besar Lisau, dari para pastor juga yang misionaris permisi sudah ke Belanda, dari New Zealand, dari Papua, di Jakarta, di Jogja, di Bandung, dari mana-mana orang berkontribusi. Nah, bagaimana kita merayakan duka? Nah, dari tulisan yang masuk ini saya lihat bagaimana itu kalau di kampung dalam budaya Melanesia kan kalau orang meninggal itu biasa menangis kan, air mata banyak tidaknya itu kenangan orang itu terhadap almarhum. Nah, hari ini air mata itu dia mengalir melalui pena dan itu tangan, melalui tulisan itu, dan mengalirnya begitu indah dan panjang. Itu artinya seberapa besar kedalaman hati mereka, kedalaman penyentuhan terhadap almarhum. Itu yang saya lihat. Dan sebagian yang tulis ini rekan kerja, ada anak-anak didiknya, anak angkat yang kami bilang itu anak-anak rohani dan cucu-cucu rohani. Satu. Yang kedua, dengan membuat seperti ini kami juga mengingatkan kepada para pihak, juga kepada semua pihak. Mari kita memulai membudayakan dengan mendokumentasikan tentang sejarah, tentang peristiwa, tentang apa yang kita kerjakan. Gitu. Karena memang ada duka besar juga yang kita buat. Di Wamena 33 ekor babi. Anton sumbangkan duka ini. Di Yaukimo 3 ekor. Di Jayapura baru 40 hari saya juga buat 4 ekor. Itu semua ada di mana-mana. Tapi dan nanti hari Minggu menjelang 100 hari itu pasti ada sekian ekor babi. Tapi itu makan dan pergi. Tapi yang akan tinggal dan hidup itu tulisan. Nah, tulisan ini yang kemudian kami sadar betapa pentingnya kita membukukan kenangan orang, refleksi orang terhadap almarhum. Hal lain, pastor sendiri itu seorang tokoh. Dari 56 tahun dia ada di sini itu 10 tahun itu mendedikasikan diri untuk jadi guru dan menjadi rektor di sini, itu formal. Tapi selain dari itu guru non formal dengan membangun sistem pendidikan asrama di Wamena, di mana ada itu secara menginisiasi berikan beasiswa kepada siapa saja, terus mendorong di mana-mana pendidikan pola asrama terus dia kembangkan formal, informal, terus dia jalan sehingga kami bilang beliau betul guru. Nah, sebagai pastor bagaimana? Dia orang lapangan, orang yang biasa memimpin pastor. Pastor paroki di Wamena, pastor paroki di Bilogai, pastor paroki di Jayapura, pastor paroki kemudian kembali ke Wamena lagi, pastor lagi kembali ke Jayapura, pastor di Bia kemudian masa pensiun. Jadi ini bukan orang administrasi, ini orang yang menjadi gembala, memimpin suatu paroki, memimpin suatu komunitas dalam institusi gereja Katolik. Karena itu kami lihat betul seberapa besar dia menjadi gembala ya. Nah, bagaimana pola pastoral dia lakukan? Selalu keluar, mencari, membawa diri, menyapa setiap orang. Dan dia tahu setiap komunitas, setiap figur, setiap keluarga, dia tahu dan dia pergi menyentuh mereka. Hadir, menyapa, ucapan selamat, apa kabar. Nah, hal-hal itu sebenarnya kan anggap tidak ada nilai, dia tidak bawa apa-apa. Tapi kan bagi yang tersentuh, ketika ada beban pikiran semua itu, pastor beri sapaan, salam itu membuat mereka beri peneguhan. Itu terjadi. Saya ingat saya bersama beliau ini kan 35 tahun. 35 tahun sejak saya kenal pertama. Tapi begitu beliau pindah dari Wamena ke Jayapura, dia bawa saya dan dia bilang, saya bapakmu. Saya sekolahkan kau di SMA Gabungan. Ini kamar, ini meja makan, ini kursi, duduk di sini. Dan saya merasa bagaimana proses dia membentuk saya. Pertama, kau juga bisa mempercayai diri. Seringkali kita agak minder atau mungkin orang saja, tapi dia selalu bilang hat aku nih, artinya engkau manusia. Atau orang Amun bilang Amun me, atau orang Mem bilang me, atau animha. Itu kan kemanusiaan, kesejatian manusia itu. Nah, dengan pengaruh seperti ini kan generasi kita sering kehilangan identitas, krisis kepercayaan,
sehingga diberi tanggung jawab tugas biar kamu saja. Nah, Pater melawan pikiran itu dengan saya, sehingga sejak SMA saya memimpin organisasi OSIS sampai di STF saya ketua senat dan seterusnya. Sampai hari ini perjalanan kami di mana saja, suatu saat kami ketemu di Belanda. Dan Bapak tidak menyangka itu kami ketemu di Belanda.